Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ibu Aksarini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak silahkan mengisi kehadiran terlebih dahulu pada link yang telah Ibu bagikan di grup kelas. Supaya lebih bersemangat, yuk kita menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Terima kasih anak-anak telah menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran pertama. Kita memiliki 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menemukan pokok pikiran dan informasi penting melalui teks non-fiksi, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan kosakata dan informasi baru melalui teks non-fiksi, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan pokok pikiran dan informasi penting melalui teks non-fiksi, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu menyajikan kalimat menggunakan kosakata dan informasi baru melalui teks non-fiksi, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan dengan tepat. Yang kelima, peserta didik mampu menentukan hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem melalui teks non-fiksi, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan, serta media gambar jaring-jaring makanan dengan tepat. Dan yang keenam, peserta didik mampu menyajikan poster tentang hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan dalam ekosistem melalui teks non-fiksi, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan, serta media gambar jaring-jaring makanan dengan tepat. Terdapat 3 materi pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, menemukan pokok pikiran dan informasi penting dari teks non-fiksi. Yang kedua, menemukan kosakata dan informasi baru dari teks non-fiksi. Dan yang ketiga, hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ibu ingatkan kembali, meskipun kita masih belajar di situasi pandemi, kita harus tetap semangat. Jangan lupa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, yaitu melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Ibu memiliki sebuah gambar. Nah, coba sebutkan apa saja yang dapat kalian lihat dari gambar tersebut. Tepat sekali, terdapat seorang anak yang sedang merawat tanaman dan memiliki beberapa hewan peliharaan di halaman rumah. Gambar tersebut menunjukkan bahwa semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Contohnya, seorang anak menyiram tanaman supaya tanaman tersebut tetap terjaga dan tetap sehat. Lalu, anak tersebut juga memiliki hewan-hewan peliharaan yang ia pelihara untuk dikonsumsi ataupun dijual. Jadi, makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Anak, coba kita perhatikan ketiga gambar berikut ini. Apa jenis simbiosis yang terjadi pada dua makhluk hidup pada gambar tersebut? Yang pertama, hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Bahkan simbiosis mutualisme.
Kupu-kupu maupun bunga sama-sama mendapatkan keuntungan. Kupu-kupu mendapatkan sari makanan dari bunga. Bunga juga diuntungkan karena kupu-kupu membantu proses penyerbukan. Gambar yang kedua, hubungan antara tali putri dan tumbuhan inangnya merupakan simbiosis parasitisme. Tanaman tali putri mendapatkan keuntungan karena tanaman tali putri mendapatkan bahan-bahan makanan dari inangnya, sedangkan inangnya mengalami kerugian karena bahan-bahan makanan yang dimilikinya diambil oleh tali putri. Gambar yang ketiga, yaitu gambar rusa dan burung jalak, merupakan simbiosis komensalisme. Kedua makhluk hidup tersebut saling mendapatkan keuntungan. Burung jalak memakan kutu yang ada di punggung rusa, sehingga burung jalak pun kenyang. Sedangkan rusa, dia sudah tidak gatal lagi, karena kutu-kutu yang berada di punggungnya dimakan oleh burung jalak. Ya, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bagaimana peran rantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya dan di dalam ekosistem? Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, sekarang anak-anak membuka lembar kerja peserta didik terlebih dahulu. Terdapat 3 kegiatan yang harus kalian selesaikan pada lembar kerja peserta didik. Untuk mendapatkan jawaban-jawabannya, yuk kita perhatikan materi berikut ini. Materi yang pertama, ayo kita baca teks berikut ini. Kita baca bersama ya. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapat energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat makanan sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Di dalam sebuah ekosistem, terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan, dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada di dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Berikut ini, Ibu contohkan rantai makanan yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada rantai makanan tersebut dapat kita lihat tanaman rumput berperan sebagai produsen. Lalu, tanaman rumput dimakan oleh konsumen pertama, yaitu belalang. Selanjutnya, belalang dimakan oleh konsumen yang kedua, yaitu katak. Berikutnya, katak dimakan oleh ular. Gambar selanjutnya, gambar tersebut menunjukkan hubungan antara rantai makanan yang terjadi pada sebuah ekosistem. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut sebagai
Jaring-jaring makanan. Pada jaring-jaring makanan, dimungkinkan terjadi persaingan antara makhluk hidup baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Contohnya pada gambar tersebut, terjadi persaingan antara tikus, belalang, dan ulat yang sama-sama memakan tanaman padi. Terjadi juga persaingan antara ular dan burung elang dalam memakan tikus. Berdasarkan teks cerita non-fiksi rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kalian diminta untuk mencari kosakata baru dan mencari arti kosakata tersebut. Nah, kalian dapat mencari arti kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kalian tidak memilikinya, kalian dapat mencari Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online di Google. Baru yaitu kata baru yang belum kalian ketahui artinya, yang kalian dapat temukan pada teks non-fiksi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ibu contohkan kata produsen. Produsen merupakan penghasil barang. Pada teks bacaan, produsen ditunjuk untuk menunjukkan tanaman yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, kalian dapat mencari kosakata baru dan artinya, lalu menuliskan pada lembar kerja peserta didik yang telah Ibu sediakan. Kegiatan yang kedua, masih kalian membaca cerita non-fiksi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kalian akan diminta untuk menemukan pokok pikiran utama dari setiap paragraf. Lalu, tuliskan informasi penting dari paragraf tersebut. Jangan lupa, tuliskan pada kegiatan kedua di lembar kerja peserta didik. Nah, kita memasuki kegiatan yang ketiga. Sebelum kita melakukan kegiatan ketiga, Ibu memiliki sebuah teks. Kamu telah mengetahui dan memahami beberapa jenis ekosistem yang ada di dunia. Kamu juga telah mengetahui bahwa ada hubungan khas yang terjadi di dalam sebuah ekosistem. Rantai makanan pada setiap ekosistem dapat juga merupakan hubungan khas di dalam ekosistem. Hubungan dimakan dan memakan di dalam ekosistem dipengaruhi oleh komponen ekosistem yang ada pada ekosistem tersebut. Kegiatan ketiga yang akan kita lakukan memerlukan beberapa alat dan bahan seperti koran, majalah bekas, atau sumber informasi lain. Lalu, ada gunting, lem, kertas ukuran A3, dan alat tulis. Langkah-langkah yang perlu kalian lakukan, yang pertama, tentukan jenis ekosistem yang akan kamu ketahui. Yang pertama, tentukan jenis ekosistem yang kamu tahu. Yang kedua, pelajarilah ekosistem dengan mencari tahu informasi tentang komponen biotik dan abiotik yang menjadi bagian ekosistem tersebut. Yang ketiga, carilah informasi tentang hewan dan tumbuhan yang ada pada ekosistem tersebut. 4. Tentukanlah sebuah jaring-jaring makanan yang mungkin terjadi pada ekosistem tersebut. 5. Carilah gambar atau tumbuhan dari sumber informasi yang ada sesuai dengan jaring-jaring makanan yang telah kamu temukan. Nah, di sini kamu harus memotong dan mengumpulkan. Yang keenam, di atas kertas karton A3, susunlah jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut. 7. Berikan keterangan yang menarik tentang ekosistem dan jaring-jaring makanan yang terjadi pada ekosistem tersebut. Kamu juga dapat mencantumkan fakta menarik tentang makhluk hidup yang ada pada jaring-jaring makanan. Demikian juga fakta menarik tentang ekosistem pilihanmu. Lalu susunlah jaring-jaring makanan dan keterangannya dengan menarik. Nah, Ibu contohkan hasilnya sebagai berikut. Nah, kali ini waktunya kalian untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Hasil dari lembar kerja peserta didik, silahkan dapat kalian simpan dan kumpulkan kepada bu guru pada waktu yang telah ditentukan. Selamat mengerjakan. Kita telah memasuki akhir pembelajaran. Kita dapat menyimpulkan pelajaran kali ini. Terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama, menemukan pokok pikiran dan informasi penting dari teks non-fiksi.
kedua, menemukan kosakata dan informasi baru dari teks non-fiksi. Dan yang ketiga, hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Setelah menyaksikan video pembelajaran ini, silahkan kalian mengerjakan soal evaluasi. Link soal evaluasi Ibu kirimkan melalui grup kelas kita. Akan dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ibu tunggu lembar kerja peserta didik dan soal evaluasi yang kalian kerjakan ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, kita akan tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan video pembelajaran dari Ibu Guru. Semoga materi pembelajaran dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.